Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat dan hospi, gimana nih puasanya? Lancar atau malah udah sempet batal? Nah, pasti di selama bulan Ramadan ini pingin kan pola hidup kita tuh tetap sehat, badan kita juga tetap terjaga imunitasnya. Nah, pas banget nih kali ini di Mutiara Ramadan bersama saya Rasendria Savanismara yang akan mendampingi Dokter Arif Rahadian untuk membahas pola hidup sehat selama Ramadan. Nah, dokter gimana nih kabarnya, Dok? Baik, alhamdulillah. Gimana puasanya, lancar, Dok? Lancar, alhamdulillah. Lancar. Nah, gini, pastikan kalau kita puasa itu pola makanannya juga berubah kan. Nah, kira-kira tuh bagaimana pola makan yang sehat selama bulan Ramadan ini? Jadi memang tubuh kita pasti akan mengalami penyesuaian ya pada saat bulan Ramadan. Itu saya sering menerima kasus memang badannya kaget ya pada awal-awal pertama Ramadan gitu. Yang paling sering mah ya setelah buka puasa gitu makannya menjadi banyak gitu ya. Kemudian diare juga ya karena makannya mungkin di warung yang kurang bersih gitu ya. Nah, memang tapi pada dasarnya akan penyesuaian itu pada hari selanjutnya akan menjadi lebih baik dan biasanya keluhan-keluhan itu akan menghilang ya. Tetapi memang pada dasarnya masa transisi antara sebelum bulan puasa dan pas bulan puasa pasti ada ya. Jadi kita akan kalau kita tahu kita bisa mengantisipasinya ya. Kemudian pola makan juga yang paling perlu diperhatikan pada saat bulan puasa itu adalah tetap yang sesuai komposisi normal ya, ke komposisi makanan sehat yaitu adalah 50-60% karbohidrat, kemudian 15% sampai 20% protein, kemudian 20% lemak ya, 20-25%. Kemudian lemaknya juga harus diperhatikan ya. Lemaknya itu lemak jenuh atau tak jenuh ya. Kemudian makanan manis. Nah, itu juga harus diperhatikan ya. Makanan manis memang sunnah untuk dikonsumsi tetapi jumlahnya jangan terlalu banyak ya. Pada saat pertama kali kita buka puasa memang benar dianjurkan makan makanan manis ya karena memang energi yang paling cepat dipakai adalah energi yang karbohidrat simple ya, karbohidrat glukosa ya, sehingga langsung makanan manis akan langsung mengisi kekosongan energi itu ya. Kemudian selanjutnya mungkin disertai rehat sebentar ya, pola dirasakan perutnya apakah sudah nyaman atau belum, nah baru makan yang besar ya, makan yang besar. Kemudian tentunya jangan terlalu lahap, pelan-pelan ya. Dan jangan terlalu kenyang karena kalau terlalu kenyang, nah ini selanjutnya akan terjadi namanya reflux ya. Reflux dari perut ke tenggorokan ya, rasanya kayak pengen muntah ya. Itu banyak sekali terjadi ya kasusnya, apalagi nanti kalau pas sahur ya. Pas sahur itu makannya banyak lagi. Subuhan bentar ya kan mepet subuh kan, makanya mepet, minum yang banyak, perutnya gede ya. Subuh-subuh sudah sholat subuh habis itu langsung tidur. Nah, itu langsung biasanya nanti makanannya turun ya. Akan bisa kalau misalnya orangnya bakat untuk reflux ya, dia nanti naik ke tenggorokan ya bersama asam lambung. Nanti bangun-bangun tenggorokannya udah nggak enak rasanya ya, pahit dan segala macam. Nah, itu kalau diteruskan terus-menerus itu lama jebol perutnya ya karena kayak balon ibaratnya ya, lama-lama kalau dimiringin dalam posisi penuh bocor ya daerah sini, apalagi dalam balon itu ada zat asam ya, asam lambung. Nah itu nanti namanya jadi GERD ya, reflux GERD. Nah itu yang paling sering terjadi ya kalau pada saat masa transisi ini. Jadi pola makan yang baik adalah ya tetap seperti biasa saja ya. Seperti kalau kita makan 3 kali sehari, tetapi ini dikurangi jadi 2 kali sehari. Tapi memang ada tambahan di sini. Kalau saran saya adalah peningkatan karbohidrat ya. Karena kalau memang misalnya lagi aktivitasnya banyak pada saat bulan puasa, peningkatan konsumsi karbohidrat itu akan meningkatkan cadangan energi ya, glikogen ya dalam tubuh, sehingga daya tahan tubuhnya, maksudnya kekuatannya, staminanya itu lebih banyak dibandingkan yang mengkonsumsi karbohidrat dalam dosis yang nggak terlalu banyak ya. Jadi kalau memang aktivitasnya banyakin nasi ya, nasi karbohidrat itu dibanyakin. Kalau aktivitasnya nggak banyak ya makan seperti biasa nggak apa-apa ya. Tapi kalau pas banyak, misalnya harus keluar ke lapangan ya,
kerjanya di lapangan, nah apalagi misalnya perawat ya, apa dokter gigi yang pasiennya banyak itu, nah itu lebih baik konsumsi karbohidrat dalam jumlah yang lebih ya, supaya kondisi tetap fit ya, pada saat aktivitas sehari-hari sampai sore ya, seperti itu. Nah, terus kan pasti ada asupan nutrisinya tuh dok. Nah, cara buat menjaga asupan nutrisi itu tetap terjaga di kita gimana itu dok? Ya. Jadi kalau kita makan itu harus bervariasi ya, nutrisi. Jadi kalau kita bayangkan itu setiap kali kita makan itu harus ada lambang seperti lambang T ya. Lambang T. Jadi ada karbohidrat, ada lauk pauk dan sayur ya di situ. Nah, apa namanya? Kalau seperti itu biasanya udah pasti jumlah nutrisi ya, nutrisi mikro atau makronutrien pasti terpenuhi ya. Kalau kita mau menambahkan tambahan mikronutrien seperti tambahan vitamin C pada misalnya jus-jusan ya, kemudian kacang-kacangan untuk vitamin B kompleks ya, itu mungkin dipersilahkan sesuai dengan kebutuhan personal ya. Mungkin memang lebih enak kalau habis minum vitamin C ya, atau minum vitamin C malah sakit perut, nah itu kan nggak ada ya, nggak tahu ya. Tergantung orang-orangnya ya. Jadi memang semua akan tergantung pada personal masing-masing untuk kebutuhannya. Nah, kira-kira nih pola makan apa yang harus dihindarin biar kita itu tetap sehat, tetap fit? Itu kira-kira apa? Jadi yang dihindari itu ya terlalu kenyang, ya, terlalu kenyang. Kemudian perlu diperhatikan juga komposisi makanan. Jadi kadang-kadang tuh mungkin kita nggak sempat sahur gitu ya. Jadi akhirnya waduh makanannya nggak ada lagi, akhirnya bikin mie ya, mie rebus atau mie goreng gitu ya. Nah itu kan isinya karbohidrat, cuman karbohidrat saja ya. Tapi tidak ada protein, kemudian mikronutriennya juga kurang ya. Kalau mau makan mie ya tambahin sayur ya, atau makan buah, atau tambahin telur ya. Nah itu mungkin bisa menjaga untuk aktivitas kedepannya ya. Nah itu buat anak kos-kosan tuh biasanya yang telat kan ya dok, telat sahur terus terburu-buru jadinya cuma makan mie. Harusnya jangan makan mie aja tapi harus ditambah telur, sayur ya gitu ya dok ya. Nah terus gimana nih cara mengatur jadwal makannya biar kita tetap kuat walaupun cuma 2 kali sehari? Ya, jadi kalau memang mau menambah jumlah nutrisi memang bisa pas pada saat buka puasa ya, makan atau sebelum tidur, tetapi harus 1 jam sebelum tidur ya, jangan sampai 1 jam jeda 1 jam terus tidur ya, lebih dari 1 jam lebih baik ya. Itu mengkonsumsi makanan terlebih dahulu, habis itu tidur enggak masalah ya. Terus habis itu disertai habis itu sahur, itu bisa 3 kali sehari ya. Jadi kadang kalau pada pasien tertentu memang saya anjurkan seperti itu, 3 kali sehari karena harus mengkonsumsi obat ya. Itu akhirnya saya anjurkan untuk sebelum tidur makan, kemudian minum obat, tapi jangan sampai mendekati tidur karena harus ada jeda sekitar 1 jam sebelum tidur. Tuh. Nah terus kan pasti tubuh itu kekurangan cairan ya kalau puasa itu. Nah gimana caranya kita agar tubuh itu tetap rehidrasi? Ya jadi kalau kekurangan cairan itu pada saat kita puasa memang pasti terjadi ya, karena kita tidak minum, kemudian tergantung aktivitas juga ya, tergantung aktivitas sebenarnya. Kalau di lapangan sudah pasti akan kurang ya cairannya ya. Tetapi perlu diperhatikan seperti ini, pada yang sering terjadi adalah terjadi peningkatan kasus infeksi saluran kencing ya. Karena kurang minum pada saat pada saat kita bulan Ramadan ya. Itu infeksi saluran kencing atau ISK itu biasanya terjadi pada akhir-akhir Ramadan. Karena kok akumulasi dari kebiasaan pasien tersebut ya, akumulasi orang tersebut. Jadi orang itu akhirnya kan minumnya tidak terlalu banyak ya, buka puasa kembung kalau minum terlalu banyak, terus sahur juga kembung gitu ya. Padahal memang harus ada interval minum agak banyak sampai air kencing berwarna putih atau kuning jernih ya. Karena kalau warnanya pekat itu tandanya sedimennya banyak ya, sedimen atau kristal ya, itu banyak. Nah kalau misalnya hal itu terus-menerus terjadi banyak-banyak itu lama-lama terakumulasi membentuk
mikrokristal ya, yang pada dasarnya kalau misalnya ada di dalam saluran kencing itu sakit ya. Jadi kadang-kadang kayak kencingnya sakit gitu ya. Terus kemudian memiliki resiko terjadinya gesekan-gesekan ke saluran kemih ya, sehingga infeksi ya, infeksi saluran kencing. Itu sering banget terjadi ya pada saat akhir Ramadan ya, dimana memang gara-gara tidak tahu kalau harus minum sampai air kencingnya berwarna putih atau berwarna kuning jernih ya, seperti itu. Nah, Dok, kan biasanya tuh kalau sebelum bulan puasa tuh saya kan suka olahraga tuh ya bareng teman-teman gitu. Tapi semenjak puasa tuh kan pasti capek. Terus jadinya malah alasan gak mau olahraga, kan puasa kita harus hemat tenaga. Nah, kira-kira olahraga itu diperlukan nggak sih waktu kita puasa, dan apakah boleh kita tetap berolahraga seperti biasanya? Jadi olahraga tetap wajib ya, harus ada walaupun kita berpuasa, karena olahraga itu meningkatkan sirkulasi dalam darah ya. Jadi pertama puasa itu bagus untuk mengurangi lemak ya pada dasarnya, karena pasti kita akan mengkonsumsi lemak dalam tubuh kita ya. Tandanya apa? Mulut kita bau. Jadi kalau pada saat mulut kita bau itu terjadi namanya lipolisis ya. Lipolisis menghasilkan benda keton tuh baunya seperti itu, persis seperti itu. Nah, benda keton itu semakin bau semakin lemaknya hilang ya, semakin lemaknya berkurang. Tetapi perlu jadi catatan ya, perlu jadi catatan bahwa itu tandanya tubuh itu lagi memanfaatkan energi terakhir, cadangan energi terakhir, yaitu lemak ya, pasti akan lemes banget ya. Dan pada saat itu terjadi resiko hipoglikemi ya, terjadi hipoglikemi. Jadi olahraga yang harus dilakukan itu ya tidak terlalu berat ya, tidak terlalu intens ya, intensitasnya seperti ringan dan sedang, tetapi bisa durasinya agak panjang ya. Terus perlu juga dipahami mengenai tanda-tanda hipoglikemi. Tanda-tanda hipoglikemi seperti keringat dingin ya, gemeteran tangannya, terus jadi pucat ya. Itu harus dibatalkan puasanya kalau seperti itu ya, karena kalau dibiarkan nanti pingsan. Masalahnya kalau olahraga di dalam rumah enggak apa-apa lah, kalau olahraganya di luar ya, jogging atau sepedaan yang jauh gitu kan, orang kan enggak tahu ya, dikira tidur gitu atau gimana. Padahal pingsan ya. Kalau nggak ada yang nolong dia bisa koma, sampai koma dan masuk ICU ya, seperti itu. Jadi berbahaya. Berarti olahraganya tuh yang ringan-ringan aja ya, Dok? Dan tahu kapasitas diri sendiri. Kalau nge-gym gitu boleh nggak, Dok? Ya silakan, asal tahu kapasitas diri sendiri. Nggak apa-apa, beneran. Tuh buat yang suka nge-gym harus diingat-ingat tuh kapasitasnya. Nah, kira-kira kan pasti juga harus menjaga pola tidur, manfaat tidur gitu kan. Nah, kira-kira manfaat tidur yang cukup selama bulan Ramadan itu? Ya, jadi tidur memang seharusnya cukup ya, harus cukup. Kalau tidak cukup memang berbahaya. Masalahnya memang kalau misalnya kita kurang tidur, biasanya tingkat konsentrasinya rendah ya pada saat beraktivitas. Kalau konsentrasinya rendah itu sebenarnya yang paling berbahaya pada saat kita mengendari kendaraan pribadi ya. Baik motor maupun mobil itu akan berbahaya. Jadi usahakan mengatur ya bagaimana caranya agar bisa tidur lebih efektif ya, lebih efektif. Karena memang kita ada taraweh, ada ibadah dan lain-lainnya ya, tetapi kita punya kewajiban juga menjaga tubuh kita tetap fit ya, tubuh kita supaya bugar. Jadi memang kita perlu mengatur waktu supaya kita punya tidur yang cukup. Dan terkadang tiap orang memiliki waktu tidur yang berbeda ya. Ada yang seger 4 jam, ada yang seger, ada yang 6 jam, ada yang 8 jam. Jadi nanti memang disesuaikan dengan personalitas masing-masing, memiliki kebiasaan tubuhnya masing-masing. Terus sebenarnya begadang itu tuh nggak baik ya, Dok, ya, buat kesehatan? Begadangnya kalau nggak baik ya. Karena kesehatan juga pasti daya tahannya jadi berkurang ya kan? Ya benar, itu juga. Nah, jadi itu kita harus tidur, kita harus tahu waktu tidur. Jangan kita nunggu waktu kita ngantuk baru tidur, itu nggak boleh ya. Nah, kira-kira semua penonton yang ada di balik layar ini ada yang mau tanya nggak nih sama Dokter Arif? Ya, tanya, Dok. Nah, Dok. Nah, kalau puasa kan biasanya kan badan kan kalau libur nih sama kerja kan lebih senang istirahat di rumah nih. Tidur-tiduran. Kalau tidur-tiduran bagusnya kan lebih siang kata Rasulullah. Nah, itu tetap kita bisa membakar lemak nggak sih waktu kita tidur? Kan kadang tidur keluar keringat. Kira-kira bisa bakar lemak juga nggak? Ya, oke. Silakan dijawab. Jadi
kalau kita puasa itu otomatis lemak itu akan terbakar ya kalau kita puasanya penuh ya. Karena setelah lebih dari 16 jam itu otomatis pakai lemak pasti ya. Tubuh kita. Tapi kalau sebelum itu ya sekitar 8 jam lebih dari itu sudah mulai menggunakan lemak yang cukup intens ya, sampai menimbulkan bau mulut itu ya. Nah, pada saat tidur itu kita masih menggunakan energi untuk berdenyut ya, jantung berdenyut, bernafas, kemudian mempertahankan suhu tubuh ya. Itu ada energi yang dikeluarkan, jadi udah pasti tetap lemaknya pasti kepake ya pada saat kita beristirahat. Dan memang kalau mau menurunkan berat badan misalnya ya pada kasusnya ini itu tidak boleh terlalu ekstrim ya, dalam satu hari menurunkan 2 kilo kan itu kadang nanti pasti lemes besoknya ya, ada rebound ya. Jadi besoknya juga nanti akan ada rasa lapar yang berlebihan. Nah itu pasti ada itu, karena tubuh akan mencoba mempertahankan tubuh yang dianggapnya normal ya, yaitu walaupun gendut atau kurus ya pasti akan berusaha ya tubuh. Jadi misalnya kalau makan terlalu banyak pasti kenyang ya, itu karena tubuh itu mempertahankan bentuknya yang berat badannya segitu ya. Terus yang gendut juga sama, makannya pasti lebih banyak ya, karena tubuh akan berusaha mempertahankan. Nah maka dari itu tadi ya seperti yang Rasulullah bilang, makan juga jangan terlalu kenyang ya, berhenti sebelum kenyang. Nah itu adalah kunci kalau memang pengen menurunkan badan pada saat puasa ini ya. Karena apabila terlalu kenyang justru akan tidak baik untuk kesehatan, terutama kesehatan lambung. Tuh gak boleh maruk. Nah kira-kira ada lagi nggak nih pertanyaan di belakang nih? Kalau nggak ada, kalau nggak ada berarti saya aja dong yang tanya. Kan biasanya tuh kalau remaja-remaja sekarang ya pasti kan suka makan yang pedes-pedes tuh. Misal nih buka pakai seblak, buka pakai gacoan. Itu gimana tuh dok? Kalau misal kita baru berpuasa setelah berapa jam ya? Hampir 12 jam kita berpuasa terus tiba-tiba dibuka dengan makanan yang pedes tuh gimana dok? Menurut kesehatan. Biar teman-teman pada tahu nih. Sebenarnya kalau berdasarkan penelitian ya lebih banyak kasus terjadinya gastritis ya, pada yang memiliki kebiasaan makan pedas memang. Jadi kalau setelah puasa itu ya kalau bisa jangan makan pedas dulu ya, tapi yang nggak terlalu pedas lah. Setelah itu monggo silakan mau pedas setelah ada lapisan makanan yang udah masuk gitu ya, nggak terlalu pedas ya, karena pada saat perut kosong itu isinya cuma asam lambung saja ya. Begitu ada sambal ya tambah iritasi plus asam lambung ya, jadinya iritan plus asam lambung, jadi takutnya akan terjadi gastritis. Tetapi memang pada dasarnya kembali lagi ya, orang per orang tuh berbeda ya, ada yang lambungnya benar-benar kuat, ada yang enggak. Tapi pada dasarnya memang banyak yang memiliki gastritis dari kebiasaan makanan pedas, itu saja sih sebenarnya. Nah pokoknya gitu ya teman-teman, kita nggak boleh makan pedes, apalagi kalau misal kita suka begadang terus bukanya malah pedes, terus belum lagi kalau kita sahur cuma makan mie, wah itu nggak boleh ya pokoknya ya. Terus juga kita tidur tuh harus tahu waktu, jangan kita tidur nunggu kita udah ngantuk. Nah jadi sekian tips-tips pola hidup sehat di Ramadan, pasti bermanfaat banget dong ya tips-tips dari Dokter Arif. Terima kasih ya dokter sudah bersedia untuk mengisi di talk show Mutiara Ramadan ini. Nah, buat teman-teman jangan lupa buat ikut sosmed kita di Instagram, YouTube, dan juga TikTok. Buat kalian yang ingin bertanya mengenai lebih lanjut jadwal dokter, langsung cek nomor hotline di bawah ini ya. Jangan lupa RSIGM ada I-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.